Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kalian yang menonton video ini di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Sudah pada tahu kan? Jadi mulai materi ini sampai pemberitahuan lanjutan kita akan memulai perkuliahan secara online untuk mata kuliah pemrograman terdistribusi. Oke. Jadi semoga kita terhindar dari penyakit dan selalu sehat. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Materi kali ini ya. Mana? Ini ya. Ini ya. Itu berjudul TCP Programming with Access Database. Nah, minggu lalu kita sudah belajar masalah coding TCP, dan minggu lalunya lagi itu kita sudah coding tentang database. Bagi yang belum paham atau belum terlalu paham, silahkan baca di slide-slide sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, outline kita hari ini itu adalah belajar tentang yang namanya TCP programming dan database programming konsep dulu. Setelah itu kita masuk ke technical prosedurnya tentang bagaimana cara mendevelop TCP programming dan database. Untuk case study-nya itu nanti kita belajar dari simple chat TCP yang kita sudah belajar di minggu lalu, di week 5B. Di week 5B itu kan kalian belajar chatting client server, terus ada greeting di server, seperti itu ya. Greeting hello, welcome, gitu kan. Terus kalian berbahas lewat client server. Nah, nanti kita belajar masalah improvement di technical procedure sama implementasi kodenya. Nah, untuk hari ini itu kita akan mengcombine dua konsep, TCP sama database communication. Nah, seperti yang saya jelaskan di minggu lalu, TCP itu digunakan untuk transfer data dari another device dengan device lain di dalam satu jaringan, entah itu lokal atau WAN. Oke. Setelah itu, database ini kan digunakan untuk storing data, untuk pengambilan data dari database. Nah, kebanyakan database itu berada di server scope, di lingkungan server ya, di lingkungan server bukan di client. Kenapa? Karena security, permasalahan security. Jadi kalau misalkan kalian database kalian, misalkan kalian buat mobile app, desktop app, dan database-nya itu berada di client, nah bisa dihack, bisa dilihat kalau di server. Ya mungkin bisa lihat, cuman administratornya aja. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini arsitekturnya ya, arsitektur software. Jadi ada client, ya, client 1 sama client 2. Client ke N, jadi berapapun kliennya bisa connect di sebuah jaringan LAN atau WAN. Setelah itu, misalkan saya sebagai klien 1 membuka Mozilla Firefox atau Google Chrome atau aplikasi browser lainnya, itu kita akan merequest ke server. Misalkan saya mau request data mahasiswa. Nah, si server ini akan mencari di database-nya. Oke, ketemu nih. Nah, kemudian dilempar dari server. Ini ya, server ini ya. Itu melalui sebuah protokol TCP, HTTP dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus dibalikan lagi ke klien sesuai permintaan dari klien yang pertama. Klien yang pertama tadi ya. Nah, ini ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita misalkan kita mau membuat sebuah client server.
seperti yang dijelaskan di sebelumnya ya. Jadi kita mengimport sebuah MySQL. Oke. MySQL JDBC driver yang sudah kita lakukan pada waktu database. Oke. Seperti itu. Ini masih saya jelaskan step by stepnya dulu. Nanti kita mau praktek bareng. Ini kedua, prosedur yang umum itu setelah kita membuat sebuah project itu pasti ada sebuah kelas untuk menstoring database. Jadi untuk kita mau bikin apa sih? Misalkan kita mau bikin di sini contoh yang di week 4 kalau nggak salah yang masalah bookstore, book collection. Nah, di sini kita bikin sebuah model dulu, kelas model. Dan kelas controller ini contohnya di Java From. Kita misalkan sebuah controller. Nah, kemudian seperti contoh ya, seperti kita lihat ini, contoh di database-nya ada sebuah book collection. Kemudian kita ada sebuah data member. Selalu ya. Jadi kita buat model pasti ada data membernya, kita enkapsulasi. Kalau di NetBeans itu ada fungsi refactor terus encapsulate field. Nah itu langsung dia terbentuk set get-nya. Oke. Nah jadi ini sampelnya. Jadi misalkan ada server ini ya, server TCP. Nah kita nanti akan bikin seperti ini. Jadi ada model yang berisi dari tabel chat di database, merepresentasikan lebih tepatnya seperti itu. Dan juga di project server TCP ini ada sebuah controller namanya server TCP kecil semua, seperti itu ya. Nah ini isinya dari server TCP ini itu kita sudah bikin di week 5. Oke, week 5B. Oh Pak, saya nggak masuk. Ya silakan kamu harus bikin di week 5B seperti itu ya. Ingat, remember, selalu import MySQL JDBC driver. Oke. Soalnya di kelas itu banyak yang lupa kok masih error ya, kok library-nya nggak ada. Nah itu harus diimport dulu. Nah ini kita mau mempraktekkan sebagai study tentang simple chat with database. Nah kita menuju ke server side-nya dulu ya. Dah ini technical prosedurnya. Yang pertama, ambil chat kalian, TCP chat kalian dari last week 5B ya. Kalian bisa download di week 5B. Oke. Terus follow the instruction dari slide 5 sampai slide 7. Hasilnya seperti ini resultnya. Jadi ada server TCP, model, chat, server TCP. Jadi kita langsung praktekkan server TCP dan kalian TCP ke dalam codingan ya. Jadi kalian buka NetBeans-nya, kita coding bersama, coding bareng. Oke. Jadi saya buka sebentar NetBeans. Jadi NetBeans saya, monitor saya di situ. Jadi kalau saya noleh sana itu berarti noleh ke NetBeans ya, bukan ada orang yang lewat ya. Oke. Jadi kita import library MySQL
ke dalam server TCP agar server TCP ini bisa connect ke dalam database sebagai jembatan ya drivernya ini. Jadi klik kanan ini, add library, ini ya, MySQL JDBC driver. Kalian add library. Nah ini muncul ini, pastikan muncul sudah seperti ini ya. Kemudian setelah itu di source package kalian add satu package baru yang namanya model. Jadi klik kanan, new Java package, namanya model. Oke, finish. Nah kemudian di sini kalian tambahkan new Java class chat. Nah, jadi kalau kalian pin praktek atau waduh pak kecepatan, nah itu videonya bisa di pause ya. Oke. Jadi enak kan? Maju mundur. Itu gunanya video learning. Jadi ada satu model dan satu model package, satu package server TCP. Oke. Jadi kalau di project kalian itu pasti server TCP _ NRP. Kalau di saya kebetulan nggak ada NRP-nya. Oke. Kemudian setelah itu, nah ini sudah ada model chat sama server TCP chat. Kemudian kita buat database untuk menstore nanti chat kalian. Jadi kalian bikin satu database dengan nama NRP _ chat. Di dalam database itu tambahkan satu tabel yang namanya chat. Oke, kita praktek bareng-bareng ya. Jadi di sini kita new. Oke. New namanya tadi. Ya, NRP _ chat. Ini NRP _ chat kita create. Nah, oke. NRP-nya di sini NRP kalian loh ya. Kemudian setelah create NRP chat, kita bikin satu tabel namanya chat dengan 3 kolom. Go. Oke ya, sudah ya. Jadi ada 1, 2, 3 field. Itu ada ID, konten, sama time chat. Oke, kita langsung praktek ya. Jadi ID, terus konten, kemudian time chat. Di sini integer kita isi 10, harganya kita isi 200, timestampnya di timestamp. Nah kemudian defaultnya kita bikin karena timestamp. Jadi setiap kali kita menginsertkan data di dalam tabel chat itu defaultnya nanti isi current timestamp. Nah di pelajaran database sudah diajari nggak current timestamp ini nanti otomatis itu keisinya dalam formatnya apa? Ayo, sudah ingat belum? Jadi di current timestamp ini nanti kalau misalkan si saya sebagai orang menginsertkan data ke dalam chat ya, kemudian saya isi field konten. Nah si time chat ini nanti langsung keisi dengan format
tahun, kalau di database ya tahun, bulan, tanggal, jam, menit, sama detik. Itu ya, itu current timestamp. Terus kita isi atributnya dengan on update. Nah kemudian di setiap tabel itu, kalau khususnya di tabel chat ini ada sebuah primary key dan auto increment, jadi langsung centang saja auto incrementnya ini Tigo. Nah ini otomatis langsung create primary key nya, kemudian di save. Nah ini chat. Terus kemudian nah kita masuk ke dalam NetBeans lagi. Dari chat kalian, class chat kalian, itu nanti akan kita isikan sebuah parameter. Nah parameter-parameter yang ada di gambar sebelah kanan ini itu tergantung dari isi field database kalian. Jadi misalkan kalau di database ada ID, content, sama time chat. Nah di coding kalian di chat ini juga disamakan ID, content, time chat, dan tipe datanya. Kalau ID in, content string, time chat, timestamp, seperti itu ya. Kemudian kalian isi member-membernya seperti set ID, get ID, set content, get content, itu ya. Dengan cara kalau di NetBeans pasti tahu kan, di refactor encapsulate field, sudah saya ajarkan di week sebelumnya ya. Terus kemudian kita bikin sebuah konstruktor, 3 konstruktor. Yang pertama konstruktor tidak berparameter atau default konstruktor. Terus yang kedua kita bikin 2 konstruktor yang berisi 2 parameter, yang berisi parameter. Konstruktor yang pertama itu berisi parameter string content. Terus yang konstruktor parameter yang lainnya itu kita isi ID, content, sama timestamp. Terus kita asumsikan di timestamp ini itu string. Seperti itu ya. Jadi kita langsung praktekkan di NetBeans-nya. Kalian buka NetBeans ini, kemudian di chat ini kalian isikan private in ID, private string content, private, jangan lupa ya dikontrol spasi ya, langsung cepat ya, timestamp, time chat. Sorry salah tulis. Nah ini ya, timestamp, pilih yang SL gitu ya. Jadi kalau menulis, saya ulangi ya, jadi kalau kalian menulis itu selalu pastikan pakai kontrol sama spasi ya, misalnya gini ya. Dan kita mau mengisikan sebuah parameter tipe datanya times, jadi kontrol spasi, pelan time, pelan-pelan stem. Nah ini pilih yang SQL. Oke. Dan kita buatkan sebuah membernya dari refactor seperti biasa ya. Mana encapsulate field ini ya, encapsulate field, terus kita centang semua in content time chat, terus diri Java doc-nya di none. Oke, terus di refactor. Oh iya, refactor. Nah ini langsung kan tanpa kita harus nulis satu-satu. Biasanya kalau yang mahasiswa yang nggak nyimak itu ditulis satu-satu, dan itu membuat lama, membuang waktu kalian seperti itu. Jadi setiap kuliah kalian harus mendengarkan loh ya.
Kemudian kita isikan, saya sudah jelaskan sebelumnya, jadi kita isikan sebuah konstruktor. Jadi yang pertama konstruktor yang berparameter dulu deh, jadi chat isi string content gitu dulu ya, kosongan dulu. Terus ada lagi yang public chat dengan parameter in id string content is, kita timestamp ya, time kayak gini ya, timestamp, nah T singkat aja. Ini kecil, harus kecil ya, nama public, nama tipe itu harus kecil, nggak harus kecil sih ya kalau di depan public, private seperti itu. Kemudian kita lagi public chat, ini default konstruktor. Nah, sementara seperti ini ya. Jadi kalau kecepatan di pause saja ya sambil kalian coding ya. Terus balik ke slide-nya, mana ya. Jadi lanjut ya, jadi kita mau coding seperti ini, seperti yang gambar di sebelah kanan atas saya. Jadi kita mau bikin sebuah class connection, function get connection, function insert, dan function display. Dan jangan lupa call get connection in each constructor. Oke. Jadi kita coding bareng-bareng. Oke, cus ke next selanjutnya. Nah, yang pertama kita mau coding yang method get connection. Oke, bareng-bareng ya. Sebentar, tadi kita klik. Oh ya, kita harus coding dulu yang sebelumnya. Oke, yang sebelumnya. Ini ya. Balik lagi ke chat. Ini ya. Connection connect, statement state, result set. Oke. Sebentar, saya setting dulu. Jadi connect, nah ini ya, connection connect. Selalu gunakan kontrol spasi. Connect, statement state, result set. Connect statement, nah salah, statement state, result set, result. Jadi biasakan kontrol spasi ya, soalnya sekaligus autocomplete, dan yang kedua load library-nya, jadi kita nggak perlu import di atas sendiri itu loh, ini loh. Nah ini jadi nggak perlu import lagi, kontrol spasi itu sudah autocomplete plus add library secara otomatis. Kemudian kita klik public connection get connection. Nah posisinya apa Pak? Oke, ke next slide. Nah ini get connection. Jadi try seperti biasa ya, catch, kita isi exception. Oh ya, cara seperti ini jelek ya, jadi kalian hapus dulu. Jadi kita bikin class dot for name dot my sql jdbc. Nah jangan salah tulis. Nah apa yang salah? Nah ini kurang n. Dot new instance. Nah kita harus try catch di sini. Ternyata masih error. Terus cari terus sampai benar. Nah ini masih error apa ini? Oh ya, return nggak apa-apa. Oke, nanti kita return. Jadi terus kelas dulu.
beda seperti PowerPoint nggak apa-apa ya. Jadi kalau masalah catch itu nggak apa-apa. Jadi kalau di PowerPoint itu tinggal diginiin saja dia. Jadi kita hapus, terus kita ganti exception. Jadi kita langsung ke globalnya. Kalau nah ini global nggak apa-apa. Kalau tiga ini dia cuman make 3 library, instant, make 3 kelas not found, instant sama illegal. Jadi kalau lebih gampangnya kalian hapus biar nggak kelihatan banyak ya. Kalian ganti yang exception. Nah, sama saja kan. Terus kita klik connect sama dengan apa tadi? The driver manager get connection ctpc localhost nrp chat ini dalam database kalian, terus root, terus di sini adalah password kalian. Nah, tidak lupa kita return connect. Kedua tadi bikin toString. Jadi kita bikin yang namanya toString ini. Jadi toString, nah ini ada hint. Use alt plus insert to generate syntax toString function. Nah, ketika alt insert, nah muncul seperti ini. Terus ini karena monitor saya ya, jadi saya noleh ke sini toString. Yang dicari kita cuman pakai ID, konten sama chat, jadi yang lainnya kita centang. Nah, jadi ya. Kemudian kita bikin fungsi insert, public void insert ya tadi ya. Oke, start sama dengan statement, statement connect, kontrol spasi, ingat, create statement. Apa ini hal ini? Harus ada ya. Oke, kemudian if connect.is close, jika dia tidak close tadi artinya open, kita bikin prepare statement SQL sama dengan prepare, lihat ya, kontrol spasi, prepare statement, kita koneksikan ke prepare statement ini. Jadi query-nya apa, dan ini ada konten. Ini nggak usah sorry, ini bukan prepare call statement, prepare statement. Nah, konten insert into chat konten values ya. Jadi terus kemudian kita, nah ini kan ada tanda tanya, ini kan nggak yang week lalu tanda tanya itu gunanya apa. Jadi tanda tanya itu kalau misalkan ada tanda tanya satu, dia diisikan cuman satu field. Nah, jadi dia diisikan tanda tanya ya, tanda tanya ini ya, values ya, values insert itu chat content values tanda tanya, berarti dia value nya cuma satu. Terus kemudian statement, jadi prepare, jadi kita siapkan dulu field yang diisi apa. Ternyata field yang diisi cuma satu, berarti ya kita insertkan cuma satu. Jadi SQL dot kita isi apa, konten, berarti set string urutan pertama konten. Terus habis ini kita execute update. Terus nah ini ya. Terus kemudian kita bikin yang display. Ini sama ya, kayak lebih ke berapa itu, keempat. Jadi chat display release
selanjutnya array kita isikan statement ya. Jadi nah ini error apa ini? Oh ya statement. Oh, kemudian result sama dengan start dot execute query select all from chat while result dot next chat c sama dengan new chat. Nah kita mau isikan langsung ke 3 parameter ya, result dot get in id, result dot get string content. Oh salah ini result dot get time stamp time chat. Terus collection dot add c. Oh ini error. Oh ini nggak pakai ya, soalnya di bawah. Oke udah ya. Oh, ini error apa ini? Oh ya belum, karena display harus mengembalikan nilai, jadi kecuali void ya. Kalau void itu tidak ada pengembalian nilai. Kalau release kalau selain void ada pengembalian nilainya, tergantung jenisnya. Kalau ini jenisnya release, jadi pengembaliannya harus sebuah array. Return collection, jadi arraynya nggak ada. Nah ini kenapa ini? Oh ya soalnya ini di dalam try. Coba kita pindahin ya. Nah karena kalau dia nggak masuk try, kenapa kok harus di luar? Karena kalau dia cuman release-nya ini tadi itu di dalamnya try kayak ini ya, maka kalau dia gagal masuk sini, release-nya nggak ke create object collection, jadi di returnnya apa nggak ada kok. Nah maka dari itu kita pindahin. Jadi ini objek ini sudah mencakup di dalamnya try dan di dalamnya catch. Kalau dia gagal dimasukkan ke catch. Oke lanjut. Kemudian nah ini integrasikan kontrol kelas kalian, server TCP kalian ke model kalian. Jadi import model chat di atas sendiri itu ya, di stabilo kuning. Terus kita masukkan set kontennya. Kemudian ini codingan saya yang lama, jadi codingan saya yang sebelum tugas minggu lalu. Jadi ini masih latihan. Kalau misalkan kita chatting, kirim pesan, terus dibalas di server, langsung die, langsung goodbye. Nah kemarin itu tugasnya kan, yang terakhir tugasnya kan bisa berkirim pesan dengan ada if-nya. Jika if exit server berarti dia di break, diselesaikan ya kan. Tapi ini saya pakai contoh project yang sebelum latihan itu. Jadi kita tambahkan
Oke ya, ini contoh project yang sebelum tugas week 5 kemarin, week 5B kemarin. Jadi balik ya. Jadi kita menambahkan chat.setContent, chat client dan chat.insert. Mana ya? Jadi chat.setContent, chat client, chat.insert. Ini ya. Oke. Kemudian kita tulis release-nya. Release ini nanti kita tampilkan semua data yang ada di database ke dalam print hasil printan s system.out.println. System.out.println. Kenyang ya. Jadi kita tes dulu. Jadi di sini release chat task dengan chat.display for chat data task for data. Ini apa ya? Oh ya, ini C-nya gitu ya, nama kelas ya. Nah, jadi ini nanti datanya cuman ditampilkan ke dalam sini nanti, ke dalam server ini ya. Seperti itu. System.out.println. Kemudian kita tes. Ya, kita isi dulu semuanya. Kliennya juga. Taran. Terus kita run kliennya. Ini nggak apa-apa ya, merah-merah ya. Cuman masalah SSL, kalau settingan di laptop saya pakai SSL. Kemudian kita tes. Ingat ya, server run dulu, run di server baru run di klien. Jadi kita ketik Peter itu mudah ya ternyata. Send. Nah, ini setelah ketik Peter itu mudah ya ternyata, dia langsung goodbye. Apakah emang susah Peter itu? Jadi dia langsung di goodbye. Enggak ya, itu cuma kita codingan aja. Coba codingan, jadi cuma satu kali pengiriman ini ya, satu kali penerimaan, klien ngirim terus diterima dalam bentuk read line, terus dia dikembalikan ke klien dalam bentuk uppercase ini ya, dalam bentuk uppercase ini ya. Nah, dalam bentuk uppercase ini ternyata belum selesai. Nah, kayak gini ya, kita komen saja ini bekas codingan yang lama. Kemudian kita set content. Jadi kita chatnya di set content, kemudian kita diinsertkan. Jadi set content isinya chat client. Jadi kontennya ini Peter itu mudah ya ternyata, itu dimasukkan ke set content, kemudian diinsert. Nah, ini insert ngapain Pak? Ini insert itu, nah ini ya ada jari-jari ya, insert. Nah, ini ternyata dia mengeksekusi sebuah query insert into chat, fieldnya content, valuesnya tanda tanya ini berarti cuma satu. Jadi di SQL.setString, karena konten itu kan string, diisi konten itu apa Pak ya? Konten karena chat tadi kan sudah di set content, jadi bisa langsung diambil dengan cara seperti ini. Itu kemudian di execute update itu ya. Terus nah, kemudian dia di release, jadi dilihat chat itu ditampilkan ya dalam bentuk display seperti ini. Chat.display itu apa Pak ya? Tinggal diklik seperti ini nanti. Nah, jadi di select all from chat, di execute query ya, kemudian dilakukan perulangan, dan di dalam perulangan itu kita masukkan
isi dari hasil dari result ke dalam kelas chat yang mempunyai 3 parameter, ID, konten, sama time chat. Seperti itu ya, 3 inputan, ID, konten, sama time chat. Kemudian kita masukkan ke collection dan return array collection. Kemudian kita masukkan ke dalam data ini, ke dalam sebuah string, toString ya, yang sudah kita bikin seperti itu. Kemudian data sini nama objeknya ini, kemudian kita system.out.println data hasilnya seperti ini. Jadi ini satu ini itu hasil dari toString ya. Ini ya, mana ya, chat. Nah ini toString dari chat, ID, konten, sama time chat. Oke ya. Oke, kemudian kita cek di database-nya. Ini kan sudah di-insert, harusnya ada di dalam database. Tadi pesannya apa? Peter itu mudah ya ternyata. Mari kita cek nrb chat. Terus chat. Nah ini, Peter itu mudah ya ternyata. Berarti database saja menerima kalau Peter itu mudah. Oke, itu ya caranya ya. Kalau misalkan ada error, tolong dicek codingannya ya, apakah emang kata-katanya betul. Misalkan tulisan read line itu L-nya kecil, seperti itu ya. Soalnya kadang-kadang saya temui mahasiswa itu nulis read line misalkan L-nya kecil, terus misalkan ini ya, mana ya, nah ini kemarin itu write bytes ternyata cuman B-nya kecil, seperti ini kan error. Nah ini kan dilihat kan apa ini apa ya, cuman gara-gara itu ternyata. Oke, seperti itu ya. Kemudian di client side-nya nggak ada apa-apa. Nah ini jadi ada tugas yang pertama. Nah di slide yang saya jelaskan, terutama di slide yang 17 itu kita masih pakai satu jalur chatting, satu chatting. Jadi kita kirim, dibales, terus di goodbye. Itu yang saya pakai contohnya. Nah yang sekarang itu tolong itu dimodif menggunakan project kalian yang di 5B week 5B dengan multiple chatting. Nah jadi di week 5B yang sebelumnya, tugas kalian yang sebelumnya itu kan sudah pakai multi chatting. Nah di multi chatting itu tinggal kalian masukkan hasil kalian itu di slide ke 17, tinggal di modif dengan multiple chatting, terus kemudian kalian insert setiap chatting kalian itu ke dalam database gitu ya. Jadi bagi yang gagal minggu lalu, gagal selesai, itu saya kasih sebuah semacam kode hint. Jadi kalian kalau misalkan belum selesai yang di week 5B itu kalian tambahkan while untuk chatting, multiple chattingnya, seperti itu ya. Jadi di dalam while itu bagi yang belum ya, bagi yang belum selesai di week 5B itu kalian tambahkan while untuk multiple chatting. Nah untuk yang sekarang kalian tambahkan insert database-nya seperti itu. Jadi setiap kalian chatting itu langsung masuk ke database. Simpel kan? Untuk kali ini tugasnya cuman segitu. Ada tambahan, jadi jika kalian menemukan error pada waktu nge-run, tolong dicari sendiri ya. Dan memang ada beberapa frame yang saya potong, itu sengaja biar kalian improvisasi diri.
Jadi tolong dicari sendiri ya. Dan clue-nya sudah ada di pertengahan slide. Oke. Dan bagi yang error namun tidak menemukan errornya di mana, misalkan, aduh Pak, kok error ya, di mana ya ini, gimana caranya ya? Nah, kalian chatting di WA saya atau di email saya, atau lebih baik itu kalian komen di ULS. Jadi di ULS itu ada kolom komentar, silahkan komen di situ. Kalau perlu, insertkan codingan kalian yang berwarna merah, atau jika kalian run error, silahkan print screen atau kopikan error kalian di komentar di kolom ULS. Gitu ya. Bagi yang kesulitan menemukan error, dalam artian fixing errornya kesusahan, silahkan komen. Oke, saya bantu sebisanya, pasti saya bantu kok. Oke, segitu dulu. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan saran saya, kerjakan dengan baik. Oke, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi.